Selamat pagi dokter. Jadi di sini saya Putu Sri Aryambar ini akan mempresentasikan mengenai Durante operasi. Jadi ini dibimbing oleh Dr. Putri Somaya Parani, spesialis anestesi. Adapun yang akan dibahas nanti yaitu hal-hal apa saja yang dilakukan selama operasi, yang terdiri dari pemberian obat bius, kemudian manajemen cairan, serta monitoring. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu memiliki planning anestesi itu sendiri. Apa sih anesthetic plan itu? Yang pertama, kita perlu tahu premedication apa yang memang bermanfaat dan diberikan kepada pasien. Kemudian kedua, tipe anestesi yang akan dilakukan sehingga kita bisa menyiapkannya, yaitu dari airway management, induction drug yang digunakan, maintenance drug-nya, kemudian untuk teknik regionalnya, bagaimana tekniknya, kemudian bagaimana agen yang digunakan, kemudian untuk sedasi dan monitor anesthesia care-nya, kita bisa menggunakan suplemental oksigen apa yang digunakan, spesifik sedatif drug apa yang bisa digunakan. Kemudian untuk manajemen intraoperatifnya, apakah ada monitor apa yang digunakan, kemudian apakah ada kontraindikasi dari obat-obat spesifik anestesi, kemudian fluid manajemennya bagaimana, apakah ada special teknik, terutama untuk lokasi dari pembiusan itu sendiri. Nah, untuk manajemen post-operatif, kita perlu merencanakan bagaimana manajemen of acute pain, kemudian intensive care. Nah, selanjutnya dibahas adalah mengenai obat-obatan anestesi. Untuk obat-obatan anestesi sendiri, yang pertama ada inhalation anestesi. Contohnya nitrous oxide, chloroform, methoxyfluran, enfluran, halotan, isofluran, desfluran, dan sevofluran. Nah, di samping ini sudah terlampir mengenai tabel Clinical Pharmacology of Inhalation Anesthesia. Jadi merupakan obat-obat anestesi inhalasi dan clinical pharmacology-nya. Kemudian obat selanjutnya yaitu intravenous anestesi, ya, atau anestesi yang diberikan secara intravena. Contohnya ada barbiturat, benzodiazepin, ketamin, entomidat, propofol, fospropofol. Untuk lokal anestesinya terdapat bupivacain, etidocain, lidocain, mepivacain, prilocain, propivacain, fluoroprocain, kokain, prokain, dan tetrakain. Yang biasa digunakan di sanglah yaitu lidocain. Nah, ini merupakan obat-obat anestesi. Beberapa tabel menjelaskan. Yang pertama, ini merupakan ringkasan mengenai non-volatil anestesi serta efeknya pada organ sistem. Ini ada barbiturat, benzodiazepin, ketamin, entomidat, dan propofol. Misalnya golongan barbiturat bisa meningkatkan heart rate dan menurunkan NAP dan menurunkan ventilatory untuk sistem respirasinya dan menurunkan CBV. Untuk golongan propofol biasanya tidak berpengaruh terhadap heart rate, kemudian menurunkan MAP, menurunkan ventilation of respiratory atau menurunkan laju respirasinya, dan menurunkan cerebral blood flow. Kemudian ini merupakan obat entomidat dan propofol, di mana
Di sini untuk dosisnya, untuk propofolnya biasa digunakan untuk induksi itu dosisnya 1 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan. Untuk maintenance infusionnya dosisnya 50 hingga 200 mikrogram per kilogram berat per menit. Kemudian untuk efek sedasinya dengan dosis 25 hingga 100 mikrogram per kilogram per menit. Kemudian ini merupakan obat-obat yang digunakan yaitu benzodiazepin. Contohnya obat diazepam, midazolam, dan lorazepam yang bisa digunakan pada saat premedication. Untuk diazepam, untuk premedication digunakan dosis 0,2 hingga 0,5 mg per kilogram berat badan. Untuk sedasinya diberikan rute IV dengan dosis 0,04 hingga 0,2. Untuk lorazepam, untuk premedication digunakan dosis 0,05 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian ini merupakan tabel adalah clinical use of local anesthesia agent. Di sini terdapat beberapa jenis lokal anestesi. Ini yang biasa digunakan di sangla adalah lidocaine, di mana lidocaine tekniknya bisa diberikan secara epidural, spinal, infiltration, peripheral nerve block, intravenous regional, dan topical. Di mana itu bersifat memiliki typical duration-nya medium untuk nerve block. Untuk yang long itu ada tetracaine dan bupivacaine. Untuk yang short itu ada chloroprocaine. Bisa dilihat di tabel 16.3. Ini sumbernya dari Clinical Anesthesiology Morgan and McHale. Nah, adapun obat-obatan sebagai obat tambahan di anestesia, yang pertama ada diphenhydramine. Diphenhydramine ini bisa digunakan untuk anti-serotonergic activity atau antiemetic dan anti-muscarinic. Kemudian H2 blocker untuk mereduce atau mengurangi resiko perioperatif, salah satunya pneumonia, aspiration pneumonia. Kemudian metoclopramide itu bisa meningkatkan lower esophageal sphincter tone sehingga mengurangi efek adanya dari gastric reflux. Kemudian speed gastric emptying dan lower gastric volume by enhancing the stimulatory effect of acetylcholine and intestinal smooth muscle. Kemudian ondansetron dan golongannya itu bekerja untuk mencegah adanya refleks muntah. Kemudian ketorolac itu digunakan untuk sebagai obat non-steroid anti-inflammatory drug yang memberikan efek analgesia. Kemudian clonidine biasanya digunakan sebagai antihipertensi agent, tapi pada anestesia ini digunakan sebagai tambahan untuk epidural dan peripheral nerve block pada anestesia dan sebagai analgesik. Kemudian dexmedetomidine biasa digunakan untuk sedative properties. Kemudian naloxone dan flumazenil. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan cairan perioperatif. Kebutuhan cairan perioperatif yang pertama kita perlu menghitung kebutuhan puasa dengan rumus berapa jam puasa kali jam operasi. Kemudian untuk operasi kecil diperlukan 2 hingga 4 cc per kilogram berat badan per jam. Untuk operasi sedang diperlukan 4 sampai 6 cc per kilogram berat badan per jam.
Untuk operasi besar diperlukan 6-8 cc per kilogram berat badan per jam. Untuk kebutuhan operasi bergantung dari jenis operasinya. Untuk operasi kecil itu 80 hingga 160 cc per jam, operasi sedang 160 hingga 240 cc per jam, operasi besar 240 hingga 320 cc per jam. Nah, adapun jenis-jenis cairan pemeliharaan, yang pertama ada kristaloid yang terdiri dari natrium klorida 0,9%, ringgit laktat, dan ringgit asetat. Dan koloid, misalnya contohnya HAS dan albumin. Nah, adapun perbandingan penggunaan koloid dan kristaloid. Untuk jenis cairan kristaloid, adapun keuntungannya yaitu komposisi elektrolitnya seimbang, efek samping minimal, tidak ada gangguan hemostatis, bebas reaksi anafilaksis, menggantikan volume dan meningkatkan cardiac output dan tekanan darah. Kemudian adapun kerugiannya yaitu butuh volume besar, menurunkan tekanan onkotik plasma, mudah terjadi kelebihan cairan, resiko edema dan resiko hipotermia. Untuk jenis cairan koloid, adapun keuntungannya yaitu persistensi intravaskular tinggi, masa kerja lebih panjang, oksigenasi jaringan lebih baik, memperbaiki aliran mikrovaskular, resiko edemanya kecil, ekspansi volume plasma tanpa disertai ekspansi volume interstisial. Adapun kerugiannya berupa efek samping hemostasis, akumulasi jaringan, serta efek samping pada ginjal. Nah, pada saat operasi tentunya pasien kehilangan sejumlah darah. Adapun cara untuk menghitung jumlah darah yang hilang. Pertama, kita harus tentukan derajat pendarahan pasien apakah derajat 1, 2, 3, atau 4. Derajat 1, pasien kehilangan kurang dari 15% dari total blood flow. Derajat 2, pasien kehilangan 15 hingga 30% dari total blood flow. Derajat 3, pasien kehilangan 30 hingga 40% dari total blood flow. Derajat 4, pasien kehilangan 40% dari total blood flow. Nah, untuk estimasi blood flow, perempuan 65 ml per kilogram berat badan, laki-laki 60 ml per kilogram berat badan. Nah, kita sertakan contoh kasus di sini. Misalnya, laki-laki dengan berat badan 70 kg, kehilangan darah 15%. Nah, kita tentukan dulu estimasi berat flow-nya dengan mengalikan berat badannya dia dengan 70. Kemudian, kita temukan hasil 4.900 cc. Nah, kita hitunglah kehilangan darahnya sebanyak 15%, yaitu 15 kali 4.900 cc, yaitu jumlahnya 735 cc. Nah, untuk rumus transfusi darah, kita gunakan rumus HB yang diinginkan dikurangi HB sekarang dikalikan dengan berat badan dikali 3. Misalnya, HB pasien 5 gram per desiliter. Maka, 8 dikurang 5 dikali 50 dikali 3, yaitu 450 ml. Sehingga perlu diberikan 2 kantong PRC. Nah, menurut guideline, apabila HB di bawah 8 atau di bawah 7, baru kita berikan transfusi darah. Adapun beberapa jenis produk darah yang tersedia yaitu pertama, packed red blood cell yang mengandung red cell, white cell, small or plasma. Kemudian fresh frozen plasma yang di dalamnya terdapat semua faktor-faktor koagulasi, kemudian platelet concentrate, di mana itu mengandung platelet, red blood cell, dan white cell. Nah, setelah kita memberikan obat
pembius, kemudian kita melakukan manajemen cairan, kita juga perlu melakukan monitoring selama operasi itu berlangsung. Nah, adapun beberapa alat-alat monitoring itu sendiri, yang pertama terdiri dari inflatable blood pressure cuff, kemudian pulse oximeter, kemudian EKG, temperature probe, dan mesin anestesi untuk oxygen analyzer and carbon dioxide analyzer. Untuk kondisi-kondisi tertentu, juga diperlukan monitoring lain seperti kateter urin, kateter yang diinsersi pada arteri atau vena untuk mengukur tekanan darah yang akurat, kemudian transesophageal echocardiografi pada beberapa kasus. Nah, ini merupakan alat monitoring kardiovaskuler. Yang pertama itu terdiri dari tekanan darah perifer, kemudian saturasi oksigen, kemudian respiration rate, kemudian nadi pasien, kemudian ini merupakan tekanan darah yang diinsersi dalam arteri atau vena, kemudian ini merupakan dari pola pernapasannya, kemudian terdapat EKG dari pasien itu sendiri. Nah, untuk mengevaluasi keadaan hemodinamik ada dua, yaitu secara macrocirculation dan microcirculation. Untuk macrocirculation itu ada parameter tradisional yang terdiri dari heart rate, blood pressure, urine output, body temperature, dan hemodynamic parameter. Untuk yang microcirculation parameter, ada global parameter, yaitu oxygen delivery index, oxygen consumption index, mixed venous oxygen saturation, serum laktat, base deficit, dan arterial carbon dioxide gradient. Nah, ini merupakan gambaran EKG yang bisa kita pelajari. Di gambaran XT depression, gambaran ST elevasi, gambaran normal sinus rhythm, kemudian hiperkalemia, supraventricular tachycardia, ini gambaran atrial fibrillation, ini merupakan gambaran ventricular tachycardia dan gambaran ventricular fibrillation. Nah, ini merupakan cara mengukur tekanan darah. Nah, adapun untuk selanjutnya adalah monitoring respirasi. Untuk monitoring respirasi, penyebab dari gagalnya pernapasan ada dua, yaitu kegagalan di paru-parunya itu sendiri dan kegagalan pompa. Nah, adapun hal yang dievaluasi di respirasi. Yang pertama, frekuensi nafas, pola nafas, retraksi, penggunaan otot nafas tambahan. Kemudian kita juga perlu mengevaluasi dengan stetoskop dan mendengarkan apakah ada wheezing, stridor, crackles, dan ronki. Selanjutnya kita perlu menilai saturasi oksigen perifer dengan menggunakan pulse oximetry, di mana ini merupakan pemeriksaan non-invasif dengan mengukur persen ikatan hemoglobin dengan oksigen, yang dimana alat ini menerapkan hukum Beer-Lambert. Nah, adapun alasan kenapa terjadi kesalahan pembacaan pulse oximeter. Yang pertama yaitu karena perfusi perifer yang jelek, kemudian artefak pergerakan, kemudian posisi probe kurang bagus, intervensi elektrikal, IV methylene blue, cat kuku, kulit sangat hitam, anemia berat, saturasi oksigen arteri terlalu rendah, dan kelainan hemoglobin. Nah,
Adapun yang dievaluasi selanjutnya adalah urine output, di mana kita perlu tahu warnanya apa, kemudian volumenya seberapa. Normalnya pada pasien volume urin itu adalah 0,5 hingga 1 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, ada yang dievaluasi terdiri dari ukuran kateter, ada kinking atau tidak, ada obstruksi atau tidak, ada hipovolemi atau tidak. Nah, ini merupakan hal-hal yang terdapat di laporan intraoperatif. Yang pertama yaitu waktu administrasi, dosis, dan rute obat yang diberikan selama prosedur intraoperatif. Kemudian, estimasi kehilangan darah dan urinary output. Kemudian, hasil laboratorium tes yang dilakukan selama operasi. Kemudian, volume intravenous fluid dan darah yang diberikan. Kemudian prosedur-prosedur yang dilakukan seperti contohnya tracheal intubasi atau insersi dari invasive monitor. Kemudian perlu kita mencatat mengenai spesifik intraoperatif teknik seperti contohnya pemasangan mode ventilasinya apa, teknik yang digunakan untuk hipotensif anestesia, jenis ventilasinya apa, kemudian high frequency jet ventilation atau cardiopulmonary bypass. Kemudian selanjutnya yang perlu dicatat adalah waktu dilakukannya prosedur intraoperatif seperti contohnya waktu induksi, waktu positioning, waktu surgical incision, dan extubation. Kemudian adanya komplikasi yang muncul pada saat prosedur intraoperatif dan juga kondisi pasien setelah obat-obat anestesia itu dihentikan. Nah, ini merupakan contoh laporan operasi yang diambil dari clinical anesthesiology. Seperti yang tertera di sini di slide, yaitu ada usia, ada jenis kelamin, kemudian premedication-nya apa, asaknya berapa, kelas berapa, kemudian ada siapa operatornya, kemudian pada saat pre-op berapa blood pressure, pulse, respiration, temperatur, dan hematokritnya, kemudian apakah ada alergi, kemudian seiring perjalanan waktu dicatat oksigen, nitric oxide, dan pemberian halogen. Kemudian temperaturnya, urine output, serta pemberian fluid atau blood. Kemudian di sini kita nilai juga EKG pasien seperti apa, blood pressure-nya bagaimana, kemudian di monitornya menggunakan apa, kemudian ini ketika di recovery room itu blood pressure-nya berapa, pulse pasien berapa, respiration rate-nya berapa, waktunya, kemudian saturasi oksigennya berapa, kemudian bagaimana kondisi pasien saat prosedur pembiusan diselesaikan. Nah, ini ada nama pasien. Ini diambil dari buku Clinical Anesthesiology. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.